Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan audio Kristen yang bertujuan untuk meneguhkan, mengkoreksi iman kita, dan semakin hari kita bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara yang sedang mendengarkan audio ini untuk kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman ini dapat menjadi satu pelajaran penting bagi kami, di mana kami memperbaiki diri kami dan semakin kami bergantung kepada Tuhan. Berkati kami yang mendengarkannya dimanapun ya Tuhan berada. Berkati hamba-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab yaitu kitab terakhir dari perjanjian baru, yaitu dari kitab Wahyu, yaitu pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya. Saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing bisa mendengarkannya dan bisa membuka Alkitab masing-masing. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini berjudul atau dengan tema yaitu jemaat yang kritis, ya. Kritis dalam arti sekarat. Jemaat yang sekarat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Anda ke rumah sakit dan melihat orang terbaring atau terkucur lemah di tempat tidur, di mana oksigen, selang oksigen sudah banyak menempel kemana-mana, ia terkucur lemah dan hampir mau mati. Nafasnya ngap-ngapan dan sangat-sangat sekarat sekali. Sekarat artinya hampir mati. Ini adalah gambaran yang saya berikan untuk jemaat yang ada di Sardis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa jemaat ini tidak ada pujian yang diberikan oleh Yesus sendiri yang memiliki ketujuh roh. Artinya memiliki suatu kesempurnaan, yaitu Allah itu sendiri yang memiliki ketujuh jemaat. Ia tahu keadaan atau kondisi daripada jemaat yang ada di Sardis, yaitu mereka seakan kelihatan hidup tetapi mati. Apa artinya? Ini adalah satu gaya bahasa yang menunjukkan bahwa keadaan atau kota Sardis dulu, ya, dan demikian juga jemaat itu dipengaruhi oleh pemikiran dan satu gaya hidup yang mewah, keren, di mana kita melihat bahwa kota Sardis adalah ibu kota dari Lydia di provinsi Asia, dari kerajaan Roma. Sekarang ini dikenal dengan yaitu Turki Asia. Saudara yang terkasih, dan saat ini adalah Turki Asia.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada zaman itu kekayaan dan tambang emasnya itu ada, makmur begitu melimpah, bentengnya begitu tinggi dan kokoh, bahkan hampir tidak bisa ditembus oleh siapapun. Tetapi ada suatu waktu di mana mereka dikalahkan oleh Raja Koresi. Ya, kota ini pernah dikalahkan oleh raja yang bernama Raja Koresi, ya, Raja Persia tahun 56 sebelum Masehi. Kemudian ada lagi dikalahkan oleh lagi pemimpin Romawi, dan beberapa kali dikalahkan, kurang lebih 2 kali, dan mau bangkit untuk membangun kejayaan daripada kota Sardis itu lagi. Dan jemaat yang ada di Sardis adalah jemaat yang menganut gaya hidup seperti ini, ya. Bagaimana mereka melihat keadaan terpuji, mereka satu diakui secara manusia. Mereka melihat seakan mereka itu berhasil hidup, tetapi Allah sendiri, Yesus, melihat bahwasanya sesungguhnya mereka mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa artinya? Artinya ialah sesungguhnya taraf kerohanian mereka itu adalah mati dalam arti pengertian. Kalau kita lihat ayat 2, dikatakan masih bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku, atau kudapati lengkap, atau apa yang mereka kerjakan adalah berbau atau dibalut selalu dengan dosa dan penipuan. Saudara yang terkasih, mereka adalah hampir mati, sekarat. Mereka melihat bahwa keadaan mereka adalah keadaan hidup secara duniawi. Mungkin mereka melimpah dengan harta mereka, tetapi Tuhan yang menilai hati adalah Tuhan yang melihat dengan begitu dalam, yaitu engkau hampir mati. Apa yang engkau kerjakan itu begitu penuh dengan kecemaran. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan saudara-saudari yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini? Atau kita, jangan-jangan kita sekarat hampir mati, tapi kita tidak sedang sadar. Tetapi kita hari ini disadarkan oleh firman Tuhan bahwa jemaat sekarat, yaitu mereka yang kelihatan mereka aktif bergereja, aktif pelayanan, kemudian mereka aktif dengan hal rohani, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak mencintai Tuhan. Apa yang mereka perbuat bukanlah untuk Kristus, bukanlah untuk cintanya kepada Tuhan. Saudara, ada juga orang-orang di mana dengan kemewahan, keagungan, kemudian gaya penampilan pergi ke gereja, namun apa jadinya? Dia seperti hidup, pergi ke gereja, pergi beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Minggu ke gereja, Senin Selasa hidup gaya dunia. Ini adalah jemaat yang sekarat, kondisi yang sangat mengerikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita melihat bahwa keadaan jemaat ini begitu parah sekali, menjadi suatu introspeksi bagi kita. Jangan-jangan kita masuk di dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Tetapi ada kabar baik bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali mengintrospeksi diri. Yang pertama itu kita melihat bahwa kita memegang yaitu Injil yang sejati. Kita kembali kepada Injil atau kepada firman Tuhan. Kita bertobat daripada yaitu pemikiran, gaya hidup yang salah, yang dulu membanggakan ibaratnya sesuatu kemewahan, kemudian hal-hal dunia yang bukan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat diri kita dan introspeksi diri kita.
Kita memeriksa sudah berapa sekarat kita, ataukah kita merasa sehat tetapi kita tidak sehat secara rohani, malas dalam membaca dan belajar firman Tuhan, malas dalam berdoa, kemudian malas untuk hidup di dalam membantu orang-orang yang lemah. Saudara yang terkasih, kita sedang sekarat. Jika hal ini terjadi, maka kembali berdoa, tekun di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini yang Tuhan mau. Apapun ya yang terlihat seakan seperti buah yang manis, buah yang indah, ya, tetapi ketika dicicipi dan dibuka ternyata dalamnya busuk, kosong, melompong. Dan demikian juga Tuhan. Manusia melihat buah itu, tetapi Tuhan melihat dalamnya. Manusia melihat penampilan saja, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita perbaiki yang paling penting hati kita. Jangan sampai sekarat, jangan sampai hampir mati. Tetapi secara fisik kita masih aktif pergi ke sana, aktif melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan? Tidak ada pujian di dalam diri kita, seperti jemaat yang ada di Sardis. Tapi itu ada golongan mereka yang sedang sekarat. Namun ada golongan yang benar-benar setia juga. Di dalam ayat 5 dikatakan, di dalam ayat 4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian kemurnian atau pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Artinya ada jemaat yang di Sardis memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang mencintai Tuhan. Gaya hidup mereka bukanlah seperti jemaat-jemaat yang lain yang sepertinya hidup tapi mati. Saudara yang terkasih, yang terpenting di sini adalah hati. Bukan berarti saya berkata penampilan tidak penting. Asal pergi ke gereja kita pakai sembarangan sajalah, bangun tidur pakai baju bebas, gak usah cuci muka, bukan seperti itu. Tetapi titik beratnya, intinya adalah hati yang harus disucikan. Maka daripada itu saudara-saudara yang terkasih, ini bukanlah pergumulan yang kecil ataupun pergumulan yang remeh, tapi saya pikir ini pergumulan kita sampai mati, ya. Pergumulan dengan pertolongan Tuhan, bahwa kita mengkoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh lagi hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sehingga kita jangan sampai misal di kelak atau di kemudian hari kita tidak mendapatkan pakaian putih. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 6, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang mendengarkan firman, hendaklah ia melakukannya. Ya. Mari kita menghidupi firman ini, supaya kita mengkoreksi hati, memperbaiki hati, sikap hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk golongan yang hampir mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi adalah golongan yang di Sardis, yaitu yang adalah golongan tertentu yang menjaga hidupnya, menjaga hatinya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat, jangan terjerumus dengan keadaan dan gaya hidup dunia ini. Jangan terjerumus dengan gaya hidup modern yang mengutamakan dari penampilan dan lahiriah. Saudara yang terkasih, yang terpenting bukanlah apa yang dilihat oleh manusia, tetapi yang terpenting ialah apa yang dilihat oleh apa yang dilihat oleh mata. Mari kita melihat, saudara sekali yang terkasih, jangan sampai kita jatuh sekarat dan hampir mati. Kembalilah kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami untuk serius dan memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan atau para pendengar-Mu yang sedang sekarat atau lesu rohani, Tuhan tolong mereka.
Beri mereka kekuatan, penghiburan, dan anugerah daripadamu ya Tuhan. Biarlah firman ini menegur kami, mengintrospeksi diri kami, supaya kami kembali kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Sucikan hati kami dengan darah Kristus. Menolong kami, supaya kami jangan tercemar seperti dunia ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian renungan audio Kristen kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.